tapi dia memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Mulai dari pangkal kelapa sampai pucuk kelapa, dia memberikan manfaat. Itu pohon kelapa yang tidak bergerak. Anda bergerak, masa Anda tidak dijamin rezekinya oleh Allah? Malah lebih harusnya. Kalau pohon kelapa tidak bergerak memberikan manfaat, harusnya kita nih yang bergerak harusnya memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Adik-adik yang dirahmati Allah, maka yuk hari ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tidak hanya pakai logika, tidak hanya pakai retorika, tidak hanya pakai otak, tapi tentang keimanan. Keimanan itu ada dilafazkan lewat lisan, diyakini lewat hati, diamalkan lewat perbuatan. Itu orang beriman. Adik-adik semua yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu hidupnya akan tenang, akan bahagia. Dek, sekarang saya mau tanya, kalau ini siapa namanya? Farhan tadi dari MC. Bayangin Farhan ini nanti pidato di hadapan presiden, menteri, gubernur, bupati. Kira-kira apa yang terjadi pada Farhan? Gemetar? Grogi? Iya. Takut? Enggak. Tapi gemetar. Kenapa gemetar? Kenapa gemetar? Berhadapan dengan orang yang lebih tinggi. Kenapa? Takut salah. Kenapa gemetar? Nah, berarti kan takut salah berarti di hadapan mereka. Dilihat mereka, betul? Betul. Itu takut dia dilihat oleh manusia. Presiden, bupati, gubernur, takut gemetar kita. Tapi saat kita dilihat oleh Allah, nggak ada gemetarnya kita tuh. Saat takbir Allahu Akbar, nggak ada rasa, nggak ada kekhusyukan. Padahal kita sedang menghadap Allah, dilihat oleh Allah. Tapi saat dilihat oleh manusia, gemetarnya luar biasa. Nggak, ketika saat sholat, dia hampa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Gak ada rasa dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak yakin Allah Maha melihat. Dia tidak beriman Allah Maha melihat. Untuk itu ayo tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Kita cuma 3 aja. Setelah itu selesai ya. Yang kedua, adik-adik semuanya, secara logika kan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Jaraknya jauh. Ya, Mekah dengan Palestina. Kira-kira bisa nggak Allah tidak memperjalankan sampai Al-Aqsa, tapi langsung mengangkat dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai Masjidil Aqsa? Dia transit dulu di Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa? Biar tidak bergana. Iya, bagus jawabannya. Palestina juga sedang berduka cita. Pada zaman itu Palestina, Masjidil Aqsa masih dirongrong oleh Yahudi laknatullah alaih. Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya bukan engkau saja yang berduka cita, tetapi saudaramu di Palestina, di Masjidil Aqsa, hari ini banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya. Banyak janda-janda tua, banyak duda-duda tua, orang miskin digusur oleh Yahudi laknatullah alaih. Bukan hanya engkau aja. Maka kata Allah, hendaknya engkau, maka pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua adalah peduli terhadap sesama. Setelah Anda yakin kepada Allah bahwa rezeki, maut dan jodoh itu Allah yang mengaturnya, hendaknya Anda mengikuti nilai yang kedua dalam Isra Mi'raj ini adalah peduli kepada sesama. Ini di sini insya Allah ada, dari sini insya Allah nanti Presiden Republik Indonesia. Amin.
Di sini insya Allah akan lahir gubernur Sumatera Barat. Amin. Akan lahir bupati Dharmasraya. Akan lahir Kapolres Dharmasraya. Masya Allah. Yang jelas akan menjadi bapak bagi anak-anaknya, ibu bagi anak-anaknya juga. Dek, ya, kalau Anda tidak peduli terhadap sesama, tidak ada hal yang Anda pikirkan hanya untuk diri sendiri, maka soleh Anda baru soleh diri sendiri, belum soleh sosial. Maka pelajaran kedua ini hendaknya kita harus peduli terhadap sesama. Jangan hanya hubungan Anda dengan Allah yang ditingkatkan, tapi hubungan Anda dengan manusia juga harus ditingkatkan. Karena kata guru saya, kalau pengen dunia ini menunduk, merangkak-rangkak di hadapan Anda, maka harus ada dua yang harus Anda lakukan. Apa itu? Yang pertama, prasangka baik. Prasangka baik itu hubungannya hamba dengan Allah. Anda harus prasangka baik bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik buat Anda. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, "Anna inda dzanni abdi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Yang kedua, iktikat baik. Iktikat baik itu tentang hamba dengan hamba. Itulah yang hablum minanas. Banyak orang yang hari ini dia sih soleh, dia sih sholat tahajud, sholat duha, kemudian baca Al-Quran, tetapi ternyata hubungan dengan sesama manusia tidak ada. Bahkan dia sering gunjing, iri, dengki, hasad, SMS. Apa SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka hubungan yang seperti itu tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibarat mangkok rezeki, mangkoknya bocor. Mangkoknya bocor, tidak bisa menampung. Anda kenapa hari ini? Oh, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa masalah-masalah tetap ada pada diri saya? Jangan-jangan tuh hubungan Anda dengan manusia yang bermasalah. Saya udah belajar, saya udah sholat, saya udah berdoa kepada Allah, tapi kenapa nggak nyangkut-nyangkut pelajaran yang diajarkan guru kepada saya? Bisa jadi itu Anda masih ada kesombongan, keangkuhan pada diri Anda tadi. Karena apa? Ilmu itu ibarat air, nah. Air, tahu air? Air itu mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ilmu juga demikian deh. Dia akan mengalir dari atas ke bawah. Maka semakin Anda merendah, maka akan semakin deras aliran ilmu kepada Anda. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudkan rendahkan hati Anda kepada manusia dan kepada Allah, kepada guru Anda. Jangan lagi ada sombong, kedongkolan yang ada pada diri Anda. Semakin ketika Anda sombong, dongkol, angkuh, congkak di hadapan guru Anda, maka ilmu itu tidak akan pernah mengalir kepada diri Anda. Maka ayo, ya, perbaharui hubungan Anda kepada manusia, terutama kepada guru, karena berkahnya ilmu itu terletak pada adab Anda kepada guru. Tapi kalau Anda sama guru tidak beradab, tidak berkarakter, dongkol, bahkan menggunjing, congkak di hadapan guru, memusuhi guru Anda, maka jangan harap ilmu itu akan mengalir kepada diri Anda. Saya lagi menulis buku judulnya, ya, mengembalikan kesaktian sekolah. Dulu saya pernah merasakan ketika menjadi siswa, saya pernah digebuk, dipukul pakai penggaris yang panjang itu. Saya pernah dilempar pakai penghapus, pakai kapur dan sebagainya. Tapi waktu itu nurut sama guru, dan subhanallah itu nyaman, tenang, ilmu dapat. Tapi sekarang seorang guru mencolek muridnya sedikit saja, kemudian dia lapor pada orang tuanya, kemudian datang lagi ke sekolah, sudah membawa polisi. Itu yang membuat sekolah tidak sakti lagi hari ini, kurang sakti hari ini. Kenapa? Karena berkah seorang murid kepada guru itu sudah hilang. Adab guru pada murid sudah hilang, sehingga ilmu itu tidak mengalir, tidak dihujamkan oleh
hati-hati murid-muridnya. Kenapa? Adabnya yang kurang. Untuk itu adik-adik semuanya, yang kedua, nilai Isra Mi'raj yang kedua, yakni perbaharui hubunganmu dengan manusia. Dan yang ketiga adik-adik semuanya, yang pertama tadi perbaharui hubungan kita dengan Allah. Yang kedua perbaharui hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga Allah ke Sidratul Muntaha. Kemudian dikasih hadiah apa? Oleh Allah? Apa? Perintah sholat. Saya mengatakan hadiah sholat, bukan perintah. Kenapa? Karena itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Hadiah, bonus. Dek, halo? Bayangin Anda dipanggil oleh presiden. Dikasih surat luar biasa dari Istana Negara Kepresidenan. Kemudian Anda dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk menghadapnya. Kira-kira dia akan memberi sesuatu atau tidak? Iya, akan memberikan sesuatu, hadiah mungkin, atau mungkin Anda akan diberikan bonus yang luar biasa. Dan begitu juga Rasulullah SAW dipanggil oleh Maha Bos Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memanggil langsung Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke istananya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah untuk dirinya dan umatnya. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain selain umatnya Nabi Muhammad, yaitu sholat. Kenapa sholat? Kenapa hadiah? Karena sholat itulah yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya dengan kita mengerjakan sholat, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar itu bisa tercegah. Maka Isra Mi'raj kali ini jangan sampai kita datang, kemudian kita hanya mendengarkan, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Dek, saya bilang kepada Anda, rumah yang di sebelah sana itu, saya bilangin itu punya saya. Adik, percaya tidak? Percaya tidak? Masa percaya? Tidak. Kenapa tidak percaya? Nggak ada bukti. Bagaimana cara membuktikan? Ada kali itu. Pakai sertifikat ya, pakai sertifikasi, begitu ya, pakai sertifikasi. Begitu juga nanti di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita. Bayangin, sejengkal di atas kepala kita. Matahari sekarang jaraknya dengan kepala Anda sekarang 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Bayangin jam 12 siang Anda dijemur ada 30 menit di luar sana. 30 menit yang jaraknya sekarang 150 juta kilometer. Kira-kira Anda tahan atau tidak? Tidak. Padahal jaraknya 150 juta kilometer. Dan nanti di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita. Bahkan ada yang dipisahkan keringannya yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan menenggelamkan dirinya sendiri karena murkanya Allah kepada dirinya. Nanti ada satu orang yang bisa memberikan syafaat, menghilangkan panasnya, terik panasnya matahari itu. Ada satu orang, dialah Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabiullah Muhammad SAW. Kira-kira nanti di padang mahsyar ada satu orang seperti itu. Kira-kira ada enggak nanti banyak orang yang ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad? Ada enggak? Ada. Dan kemudian Rasulullah akan mengatakan, mana buktinya? Mana sertifikatnya? Mana sertifikasinya? Mana ijazahnya? Dek, makanya hari ini di Isra Mi'raj kali ini jangan ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau sholatmu masih bolong-bolong. Jangan ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad, wahai para pejantan tangguh, kalau sholatmu masih di rumah. Karena
Nabi Muhammad mengajarkan para lelaki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Ya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah itu nggak soleh, tapi solehah. Ya. Laki-laki pengen soleh atau solehah? Soleh. Ke masjid sholatnya. Ke masjid. Bagi perempuan nggak apa-apa di rumah, bahkan disunahkan untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena perempuan itu aurat. Dia berjalannya aurat, ya, bahkan sepatunya bisa jadi aurat. Kenapa? Karena bagi laki-laki yang pikirannya kotor, dia akan itu sepatunya ini, dia terbayang-bayang. Untuk itu adik-adik semuanya, yuk sholat, perbaharui sholat kita. Sholat itu memberikan hal yang positif kepada kita. Ayo perbaharui sholat kita dengan dua. Dengan apa? Dua. Pertama, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar sesuai dengan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita nanti diakui bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan nanti kita menyesal deh. Jangan sampai nanti kita menyesal. Waktu kita di dunia, kita tidak beriman kepada Allah. Waktu kita di dunia, tidak mau membantu saudara-saudara kita. Jangan kita sampai menyesal. Atau waktu di dunia Anda tidak sholat, jangan sampai nanti menyesal deh. Kenapa? Nanti saat waktunya Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita akan terbujur kaku, tak bisa apa-apa. Dulunya Anda yang bisa mandi sendiri, nanti ketika tubuh Anda telah terbujur kaku, Anda pun tidak bisa mandi sendiri. Betul? Ada kira-kira mayat yang kemudian dia bilang, ya saya mandi sendiri. Tidak ada. Jangankan mandi sendiri, pakai pakaian juga nggak bisa. Hari ini deh, Anda pakai pakaian baju bagus-bagus, cantik-cantik, kainnya bagus, nanti itu semua tidak Anda pakai. Yang Anda pakai hanyalah kain yang tipis, kemudian tidak pernah Anda pakai selama Anda hidup. Kain itulah yang dinamakan dengan kain kafan. Dipotong diri Anda itu, kemudian disolatkan. Kemudian bapak ibu Anda yang dulu memberikan kasih sayang kepada Anda, malah dia orang yang pertama mencampakkanmu ke liang lahat dan menutupmu dengan tanah. Tidak ada lagi temanmu satu bangku yang sering engkau ajak bergurau. Tidak ada lagi temanmu yang sering engkau ajak bercanda. Engkau sendirian di liang lahat 1 meter kali 2 meter. Tidak ada di sana itu kipas angin. Tidak ada AC kecuali Anda modifikasi. Ada yang mau modifikasi? Kasih AC. Atau Anda modifikasi kasih WiFi sehingga Anda bisa live streaming. Halo guys, malaikat munkar nakir datang nih. Tidak ada. Tidak ada adik-adik semuanya. Saya sudah ketemu profesor, doktor, saya ketemu para guru yang hebat-hebat. Saya tanya 3 hal dan ternyata profesor yang pintar-pintar itu, para guru-guru yang hebat-hebat itu 3 hal ini tidak bisa menjawab. Entahlah kalau siswa SMA 1 Pulau Baru ini bisa menjawab. Yang bisa menjawab, saya akan kasih mobil saya bersama handphone saya. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah kapan Anda mati? Bisa menjawab? Yang kedua, di mana Anda mati? Bisa menjawab? Yang ketiga, bagaimana cara Anda mati? Bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Profesor, doktor, para guru nggak bisa menjawab juga deh 3 pertanyaan itu. Dan kita pun hari ini tidak ada yang bisa menjawab. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, waktu Anda sekarang, waktu 1 menit atau 1 jam yang telah lalu tidak akan bisa kembali kepada diri Anda. Waktu 1 jam yang akan datang, belum tentu itu waktu Anda. Belum tentu itu waktu Anda deh. Ya, kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi Anda duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Anda duluan. Sama ya? Iya,
waktu kita sekarang. Waktu kita kapan? Sekarang. Do it now. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang untuk beramal soleh, beramal baik. Nah, waktu Anda sekarang. Jangan pernah menunda-nunda. Karena pintu gerbang setan itu adalah penundaan. Nanti saya sholat. Nanti saya beramal soleh. Nanti. Dan rupanya tahu-tahu dicabut nama Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda belum bisa beramal soleh. Makanya hari ini 3 hal ini, Isra dan Mi'raj di SMA 1 Pulau Baru ini harus mengakar, harus mengkarakter, menginternalisasi dalam diri kita. Yang pertama, hubungan Anda dengan Allah. Yang kedua, hubungan Anda dengan manusia. Pada orang tua, pada guru, pada teman-teman Anda harus Anda perbaharui. Dan yang ketiga adalah dirikan sholat. Perbaharui sholat Anda. Mulai dari niatnya, kemudian caranya. Dengan begitu, nanti kita akan dilihat, akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Yang kemudian kita pengen reuni bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Demikian saja adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mengakar, sekali lagi menginternalisasi dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah Isra Mi'raj, tapi yang 3 itu tidak ada pada diri kita. Sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih bermasalah. Jangan sampai. Kalau ada yang seperti itu, kita sudah 10 kali ngikutin Isra Mi'raj, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Berarti itu baru peserta Isra dan Mi'raj. Peserta Isra Mi'raj, dia datang, dengarkan, makan, kemudian pulang. Itu peserta Isra dan Mi'raj. Jangan mau jadi peserta saja, tapi meyakini, kemudian mengamalkan. Begitu. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafahnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.